Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis real. Untuk bagian pertama yang akan saya bahas, kita tentang pengantarnya dulu ya. Jadi kita bahas dulu tentang pengantar dari analisis real itu. Oke. Jadi yang pertama kita bahas sebagai prasyarat untuk mempelajari analisis real itu adalah aljabar himpunan dan fungsi. Tetapi untuk sesi ini saya hanya akan membahas untuk aljabar himpunan. Sesi fungsi nanti pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Jadi di sini ada pernyataan tentang unsur dari suatu himpunan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, saya akan jelaskan kembali unsur-unsur dari suatu himpunan itu. Jadi misalkan ada suatu himpunan yang disimbolkan dengan A. Jadi ingat, simbol himpunan itu selalu menggunakan huruf besar, kapital. Jadi mau itu huruf A, B, atau C, dia tetap menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut. Jadi bila A menyatakan suatu himpunan dan ada X kecil di sini sebagai unsurnya. Jadi suatu himpunan itu terdiri dari beberapa unsur atau anggota ya. Nah, kita akan tuliskan dengan X elemen A. Jadi di sini ini adalah X anggota dari himpunan A. Jadi yang menjadi anggotanya adalah X, A-nya adalah himpunannya. Oke. Nah, lanjut. Jadi jika A dan B adalah suatu himpunan, jadi andai kan ada dua himpunan A dan B, sehingga X ini adalah anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B. Artinya apa? Setiap unsur yang ada di A juga ada di B. Jadi anggotanya sama, maka dapat dikatakan kalau himpunan A termuat dalam himpunan B. Atau bisa juga himpunan B memuat himpunan A. Atau ada juga yang mengatakan A suatu sub himpunan dari B. Jadi kata termuat, memuat, ataupun sub himpunan itu artinya sama, yakni anggota dari unsur A ada juga di B. Itu yang dikatakan dengan termuat. A termuat di B, atau B memuat A, atau A sub himpunan dari B atau subset ya. Sub himpunan ini biasanya sih lebih dikenal dengan subset. Oke. Dalam versi bahasa Inggrisnya. Dan itu yang dalam buku bahasa Indonesia kebanyakan itu juga yang digunakan. Jadi kata subset. Jadi ingat, subset berarti dia bagian dari unsur itu. Jadi setiap unsurnya itu ada juga di unsur yang lain, itu namanya subset. Nah, dapat dituliskan ini simbolnya, ini simbol subset ya. Jadi A subset dari B. Jadi A termuat di B. Nah, ini kalau kebalik begini dia dibaca B memuat A, tapi yang biasa digunakan yang ini, A subset B. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada jika A subset B dan unsur di B bukan anggota A. Jadi misalkan A ini himpunan bagian atau subhimpunan dari B, tetapi ada unsur di B yang bukan anggota A, maka kita katakan A ini adalah subset sejati dari B. Jadi misalnya ada himpunan A, anggota-anggotanya itu 1, 2, dan 3. Terus ada himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kan anggota A itu juga ada di B, yakni 1, 2, 3 ada di B. Tetapi ada angka 4 yang di B tetapi tidak ada di A. Itulah yang dikatakan subset sejati. Next. Nah,
Di sini ada beberapa definisi yang akan kita bahas masih kaitannya dengan himpunan, aljabar himpunan. Definisi yang pertama, jadi ada dua himpunan A dan B, so set A and B are said to be equal. Jadi ada dua himpunan A dan B yang sama. Jadi A sama dengan B. Jadi kita tuliskan A sama dengan B. Ini A sama dengan B apabila semua anggotanya itu sama. Jadi jika anggota A sama dengan anggota B, maka dia ditulis A sama dengan B. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan definisi ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan terlebih dahulu bahwa A ini adalah subset dari B atau B ini adalah subset dari A. Jadi, misalkan ada suatu unsur A, misalnya 1, 2, dan 3, itu adalah anggota himpunan A. Nah, kemudian ada B yang juga anggotanya itu 1, 2, dan 3. Nah, di sini anggota di A itu 1, 2, 3 ada di B, ya kan? Makanya dia subset dari B, jadi A subset dari B. Begitupun sebaliknya. Jika B 1, 2, 3, maka anggotanya dari B ini juga ada di A, B subset A. Maka inilah yang bisa disimpulkan bahwa himpunan A sama dengan B, karena semua anggotanya sama. Lanjut. Nah, untuk menyatakan di sini, untuk menyatakan himpunan semua X yang memenuhi, misalnya memenuhi suatu P, maka kita dapat menuliskan dengan penulisan standar. Jadi ini adalah beberapa himpunan dengan penulisan standar seperti berikut. Jadi ada beberapa himpunan, misalnya himpunan semua bilangan asli. Ini biasanya disimbol dengan N besar. Anggota-anggotanya itu adalah semua bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi semua bilangan asli masuk dalam N. Jadi ini adalah ketentuan di mana biasanya bilangan asli itu disimbolkan dengan N. Selanjutnya, himpunan semua bilangan bulat. Bilangan bulat ini biasanya disimbolkan dengan Z. Jadi kalau kalian ketemu tidak dijelaskan ini himpunan bilangan apa dan sebagainya, dan dia menggunakan simbol ini, maka langsung bawa ke bentuk ini. Jadi untuk N itu bilangan asli, Z itu bilangan bulat. Bilangan bulat ini anggota-anggotanya berarti 0, 1, semua bilangan bulat baik itu positif maupun negatif. Kalau dia himpunan bilangan bulat positif, biasanya sih Z baru di atasnya ada plus. Kalau negatif, Z baru di atasnya ada minus. Itu menunjukkan kalau dia bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya ada himpunan semua bilangan rasional. Jadi ada rasional, ada irasional, ini hanya beberapa yang dibahas. Di sini ada himpunan semua bilangan rasional atau Q, di mana M per N. Jadi anggotanya itu kan bilangan rasional itu dia berbentuk pecahan ya. Dengan M dan N elemen bilangan bulat. Nah, di sini ada Z, berarti ini anggota bilangan bulat. Dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalnya contoh bilangan rasional itu misalnya M-nya 1, N-nya 2, seperti itu. Atau M-nya 1, N-nya minus 2. Lanjut, ada himpunan semua bilangan real. Inilah yang akan kita bahas. Jadi untuk analisis real itu kita fokuskan pada bilangan real. Nah, himpunan semua bilangan real itu simbolkan dengan R. Oke. Nah, jadi ini ada contohnya. Contohnya misalnya contoh himpunan X elemen N, berarti himpunan
dari X anggota bilangan asli. Itu ada fungsinya X kuadrat, ada persamaannya X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini menyatakan himpunan semua bilangan asli. Oke, karena ini ya, yang memenuhi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, jadi ceritanya anggota yang mau dicari itu X ini, yang merupakan unsur dari ini, adalah semua bilangan asli yang memenuhi persamaan ini. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka yang dicari adalah, misalnya kita disuruh cari anggota-anggotanya. Jadi, silahkan gunakan persamaan ini, cari X yang memenuhi, maka itulah anggotanya. Jadi, di sini, karena yang memenuhi hanya X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Oke, bagaimana cara mencarinya? Jadi, kalian pasti sudah pelajari di kalkulus ya, memfaktorkan. Kita bisa faktorkan ini, persamaan kuadrat. Oke, mencari nilai X dari suatu persamaan kuadrat. Nah, itu yang digunakan. Di sini saya tidak perlu membahas detailnya lagi karena ini kalian sudah dapatkan di pelajaran kalkulus, di pelajaran SMA dan sebagainya. Oke, jadi diperoleh nilai X sama dengan 1, X sama dengan 2. Di sini yang ingin saya tekankan itu yang menjadi anggotanya. Jadi, anggota dari ini adalah 1 dan 2. Dituliskan seperti ini dalam kurung kurawal ya. Pokoknya penulisan himpunan seperti ini. Jadi ini yang dicari, 1 dan 2. Oke. Next. Oke, selanjutnya ada operasi definisi yang kedua. Ini definisi yang kedua dia lebih fokus ke operasi himpunan. Yang tadi itu tentang simbol-simbol tentang unsur himpunan, penulisan unsur himpunan. Kalau ini definisi yang kedua ini kita lebih membahas ke operasi himpunan sebenarnya. Jadi kita akan mendefinisikan cara mengkonstruksi himpunan baru dari himpunan yang sudah ada. Jadi kita ingin konstruk himpunan baru dari himpunan yang sudah ada. Nah, di sini ada himpunan A dan B. Ini adalah jika ada himpunan A dan B, maka di sini yang gabungan ya. Ini simbol dari gabungan, maka A gabung B itu diperoleh X, di mana X itu elemen A atau X elemen B. Jadi A gabung B itu anggota-anggotanya adalah semua anggota dari A dan B. Jadi anggota-anggotanya atau unsur-unsur itu digabungkan. Jadi X elemen A atau X elemen B itu adalah A gabung B. Selanjutnya ada intersection dari set A dan B. Jadi intersection ini adalah irisan. Simbolnya seperti ini. Oke, jadi ini dibaca A iris B. A iris B, anggota-anggotanya itu adalah X elemen A dan X elemen B. Oke, di sini lihat, di sini ada kata or atau, dan di sini ada and dan. Perbedaannya, kalau A gabung B, semua anggota A ataupun anggota B itu pokoknya dimasukkan. Kalau misalnya ada anggota A tapi tidak ada di B, itu tetap masuk karena dia ada di A. Seperti itu. Kalau irisan, dia anggota-anggotanya harus ada di A dan harus ada di B. Jadi anggotanya itu beririsan. Oke, perhatikan contohnya ya. Jadi contohnya, oh ya sebelumnya saya lupa ingatkan sebelum buka filenya ini, jadi kalian harus siapkan buku ya, catat yang tidak saya tampilkan di slide. Jadi kalian bisa catat apa yang saya ucapkan, oke? Oke, jadi A gabung B. Misalnya ada himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya 3, 4, dan 5. Oke. Nah, A gabung B berarti A gabung B itu
1, 2, 3, 4, 5. Semuanya diambil. Jadi yang ada di A, ada di B, ada di A, 1, 2, 3 diambil. 3, 4, 5 di B juga diambil. Tetapi untuk angka yang sama hanya ditulis 1 kali. Sekarang kalau irisan harus diambil yang ada di A dan sekaligus ada di B. Berarti yang sama. Misalnya A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5. Maka irisan A iris B itu hanya angka 3. Seperti itu. Jadi misalnya himpunan A-nya 1, 2, 3, B 3, 4, 5. A gabung B-nya 1, 2, 3, 4, 5. A iris B-nya 3. Karena hanya 3 yang ada di A juga ada di B. Jelas ya. Itu untuk gabungan dan irisan. Sekarang ada komplement. Jadi komplement ini dia kayak misalnya ada di A tetapi tidak ada di B, begitu ya. Jadi anggota-anggotanya ini bahasanya A komplement B. Jadi X elemen A-nya dan X tidak ada di B, berarti A komplement B-nya dari contoh di bawah itu ini sama dengan ada di A, tidak ada di B, berarti 1 dan 2. Kenapa 3 tidak diambil? Karena di B ada 3. Oke, jelas ya? Oops, gambarnya tutup. Oke, gue hapus dulu. Ini kan sudah ya. Oke. Nah, ini contoh dalam bentuk diagram gambarnya. Jadi A, misalnya ini A, B, semuanya diambil yang diaksil ya kan. Terus A iris B, yang beririsan saja. Oke. Terus A komplement B, ini yang diambil hanya anggota A, tapi kalau ada anggota A dan ada di anggota B, berarti dia diambil, jadi irisannya tidak termasuk. Sekian materi untuk hari ini. Untuk lanjutannya bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih.